Jika kebanyakan presiden pada umumnya berusaha untuk membuat negara yang dipimpinnya menjadi lebih baik, maka berbeda dengan presiden yang satu ini. Mengemban tugas membuat negaranya menjadi makmur dan sejahtera, tiga presiden ini justru membuat negara yang dipimpinnya menjadi sangat miskin dan akhirnya bangkrut akibat lilitan hutang yang tak kunjung bisa dibayar. Berikut ini tiga presiden dunia yang malah menghancurkan negara yang dipimpinnya. 1. Robert Mugabe, Zimbabwe. Sosok Presiden Robert Mugabe menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang semakin parah di negara yang dipimpin yakni Zimbabwe. Kebijakan yang dikeluarkannya pada akhir 90-an dan awal 2000-an tentang kebijakan radikal mengenai distribusi lahan membuat Zimbabwe akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok kronis. Di lain sisi bank sentral negara itu terus berusaha mencetak uang. Akibatnya Zimbabwe mengalami lonjakan harga berbagai keperluan yang sangat drastis hingga akhirnya mencapai puncaknya di mana seluruh harga bahan pokok akan naik 2 kali lipat setiap 24 jam. 3 tahun yang lalu Zimbabwe kembali alami krisis ekonomi yang lebih parah atau mungkin sangat-sangat parah dari sebelumnya. Nilai mata uang mereka terhadap dolar benar-benar sangat lemah hingga akhirnya mereka dilanda krisis ekonomi serta inflasi seperti tahun 2008 dan 2009 lalu. Kini mata uang Zimbabwe sudah tidak bisa dijadikan alat tukar karena nilainya yang sudah tak ada harganya, bahkan yang paling gila nilai tukar untuk $1 sama dengan 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Akibatnya untuk mengatasi ini negara Paman Sam akhirnya menghapus mata uang Zimbabwe dan menggantinya dengan dolar Amerika. 2. Nicolas Maduro, Venezuela. Mantan presiden berikutnya yang membuat negaranya justru bangkrut adalah mantan presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ia sukses naik tahta kepemimpinan orang terpenting di Venezuela pasca kepergian Hugo Chávez untuk selama-lamanya. Namun bukannya malah melanjutkan kepemimpinan terbaik dari Hugo, Maduro justru malah berbuat sebaliknya. Venezuela yang dulunya terkenal sebagai sumber penghasil minyak dan negara pengekspor minyak, kini yang terjadi malah sebaliknya. Uang kas negara yang dulunya dibagikan kini sudah habis akibat anjloknya harga minyak pada tahun 2016 dan berujung pada kemiskinan rakyat yang tak kunjung bisa dituntaskan. Maduro yang menggantikan posisi Hugo yang wafat pada tahun 2013 justru salah mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukannya berupaya untuk meningkatkan lini produk ekspor minyak, Maduro malah melakukan pencetakan uang sebanyak-banyaknya. Akibat hal tersebut harga barang alami peloncatan yang signifikan yakni sekitar 1000% sementara harga Bolives semakin turun tajam. 3. Yahya Jammeh, Gambia. Gambia sempat mengalami situasi memanas setelah dilangsungkannya pemilu pada tanggal 1 Desember tahun 2016, di mana Jammeh saingan dengan Adam untuk bisa mendapatkan kursi nomor 1 di Gambia. Jammeh ternyata kalah dan harus dengan lapang dada menerima hasil, tetapi tidak lama setelahnya pasca pemilu selesai dilakukan. Ia menolak hasil pemilu dan meminta diadakannya pemilihan ulang, tetapi belum sempat dilakukan pemilihan ulang Jammeh malah pergi keluar kota dengan seluruh hartanya yang besarnya sekitar 11 juta USD atau 147,1 miliar rupiah kala itu. Hal itu pun membuat kas negara menjadi kosong dan tak tersisa lagi cadangan. Menurut Feti yang menjadi otoritas bandar utama Gambia juga melarang agar tidak membiarkan Jammeh kabur bersama semua barang mewah yang ia punya. Tetapi berhasil kabur pada tanggal 21 Januari tahun 2017 dan sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. Itulah daftar presiden yang harusnya memajukan negara yang dipimpinnya, namun malah menghancurkan negara yang dipimpinnya dengan tangannya sendiri. Semoga di negara kita dilindungi oleh Tuhan dari kondisi seperti itu, ya Gansis.